kayak misalnya Mas Raffi minta sedekahnya dong, udah jarang dapat bansos nih, gitu katanya Pak. Itu gitu. Berarti banyak yang tadinya dapat terus nggak dapat ini saksi dari DM. Di bansos itu kita bilang jangan dianggap makin besar makin baik. Datanya 140 juta iya, tapi kita bilang harus ada yang lulus. Betul. Dan harus ada pergerakan, artinya kalau dikasih bansos jangan sampai dia miskin lantas dia kolaps. Kasih bansos, tapi kalau udah dia nggak kolaps tetap miskin kan, baru kasih program pengentasan itu, miara ayam, kasih itu berikutnya tuh. Udah lulus begitu udah ya, ada lulus. sebagian udah lulus datanya, jadi alumnus sih dong Pak namanya. Jadi ada juga yang Pak. penting jangan reuni. Benar, jangan. Ada juga program-program atau anggaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan juga ada juga Pak. Banyak gitu. Dan itu yang kita bilang sekarang di Kemdagri itu bisa dipantau loh. Oke. Jadi kalau dia bilang ceritanya kemiskinan tapi dipakai ke luar negeri perjalanan dinas, itu sekarang bisa dipantau. Cara mantaunya digitalnya gimana Pak? Misalnya kayak stunting tadi tuh kan, malah dibuat kunjungan, perbandingan, studi banding. Betul. Gitu gimana? Dan itu kalau dulu kan tiap daerah punya sistem sendiri-sendiri. Nah sekarang sama Stranas didudukin semua, kita bikin sistemnya nasional. Oh, oke. Nah waktu dia bikin perencanaan buat tahun depan nih, masukin anggaran kan biasa pemerintah gitu ya, bikin anggaran, udah dipantau Mendagri, Kemdagri. Ini nggak pas nih, kalau stunting harusnya banyakan anggarannya buat makanan bayi, gitu kan, bukan buat beli Innova, misalnya gitu kan, bukan buat bikin pagar misalnya, nah gitu-gitu. Itu dengan digital sekarang kepantau. Bisa kepantau ya, bagus itu Pak. Jadi setiap ada anggaran turun, nanti dipantau ini buat peruntukannya apa aja begitu ya, bisa ditelusuri ya, dipantau terus dari ya. perencanaannya udah ketahuan. Jadi di digital itu Lambe Turah tuh ikutan pantau juga. Jadi Lambe Turah itu jangan pantau artis. Jangan cuman pantau artis aja, nggak ada gunanya. Lambe Turah tuh pantau lah ini ke bantu pemerintah. Jangan ngomongin orang aja kan. Iya, itu cuma lebih bagus, lebih pantau itu Sehingga kan lebih nggak turah-turah kemana-mana begitu kan. Nah ini selain itu kan di Stranas itu ada juga yang namanya SIPD ya Pak ya? SIPD itu apa itu Pak? Salah satu strategis untuk memantau juga atau bagaimana itu Pak SIPD itu? Ya kalau singkatannya tadi itu Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Nah kalau lebih detailnya Pak Pala dia yang tahu. Ya gimana itu Pak? Jadi ini kita bilang digital gini, kan desa dapat 1 miliar satu desa. Kira-kira ada 70 triliun lah uang masuk ke desa. Itu nanti dilaporin tiap desa nih, dilaporin ke kabupaten. Di kabupaten nanti ada dana kabupaten juga dilaporin ke provinsi. Dari provinsi ke nasional, ke Bappenas, Kementerian Keuangan. Jadi kita di sini bisa lihat dari desa loh. Jadi ini pertama nih semenjak Indonesia merdeka nih, kita punya data dari desa itu jembatannya berapa segala macam gitu sampai pusat. Nah SIPD ini bagusnya lagi seperti Pak Alex bilang, masyarakat juga bisa ngelihat. Saya butuh lapangan voli gitu kan, kenapa kok datangnya malah jadi kesenian apa gitu. Saya lagi butuh jembatan ini dibenerin, kok nggak masuk di penganggaran, itu boleh protes. Tahun depan kita janjikan SIPD itu bisa begitu. Nah kita bilang jadi pemerintah ini terkontrol oleh masyarakat juga. Dan itu digital aja, gitu kita bilang dari handphone. Jadi bisa dilihat. Pengaduan juga bisa Pak. Karena gini Pak, seringkali ya kalau bantuan ke desa-desa itu ada namanya semacam kickback gitu Pak ya. Jadi misalnya gini, ke yayasan atau ke panti asuhan atau sosial, cair 100 juta, dicairkan beneran dikasih 100 juta, tapi ayo balik dulu berapa persennya gitu ke yang cairkan. Kan selalu ada yang main anggaran seperti itu Pak. Nah itu nggak kepantau sama digitalisasi sama SIPD. Bisa juga Pak. Lihat mata ya masyarakat itu tadi. Lihat di jaga.id, jaga.id. 75.000 desa yang dapat dana desa ini ada di jaga.id. Ini dikelola KPK nih. Nanti tiap desa itu disebut dapat berapa, dia pakai buat apa, sekarang udah habis berapa. Dan ada pengaduan. Wah, kalau ngadu nanti nggak dikasih lagi Pak. Kasih dong. Kasih lah. Nah tapi maksudnya digital inilah harapan kita supaya desa di ujung mana nggak usah ngirim surat, nggak usah apa, dia asal punya data, dipermudah ya, dipermudah. Pasti kita tindak lanjuti ke kabupaten. Hal itu pasti. Dan setuju Pak ya jika semuanya dilaporkan, jadi ketahuan misalnya dimintain kickback 100 juta, dimintain kickback 30 juta. Ketahuan ini 30 jutanya buat apa kan nanti jadi peruntukannya jadi dipertanyakan kan ya Pak ya. Kadang-kadang gini juga Mbak, ini saya sampaikan juga ke pemirsa nih kan. Dana hibah, bansos ini rawan korupsi. Kenapa? Ya itu tadi ya. Itu kan dana gratis.
ya kan, dana gratis. Artinya nggak ada kewajiban masyarakat penerima yang menerima bansos atau hibah itu untuk mengembalikan. Oh, kan laporan itu, kan? juga nggak wajib? Ya, laporan paling melakukan pekerjaan aja. Ini rawan korupsi, yaitu tadi suruh tanda tangan kwitansi 100 dikasih 50. Kalau nggak mau, yang lain masih mau kok. Ya, kan Belah seperti semangka itu. istilahnya Pak, Nah, separuh. ya itu tadi. Nah, dalam hal ini ya kita berharap ya masyarakat yang dananya dipotong itu tolong dong sampaikan informasi ya ke KPK, kita terbuka kok. Jangan khawatir nanti kemudian informasi terkait yang lapor itu akan kita buang, enggak ya. Kita akan tetap menjaga kerahasiaan dari pelapor. Whistleblower-nya. Ya, whistleblower itu. Ini beberapa terungkap kok, yang model-model yang potong-potong tadi itu kan, itu terungkap kok di beberapa daerah. Akhirnya ada yang lapor, kita lakukan penyelidikan dan sekarang sudah ada di penindakan kan ada. Ini mekanismenya seperti apa nih Pak? Mumpung ini ditonton orang nih Pak. Misalnya suatu desa, apa yang dilakukan oleh seseorang itu? Harus gimana? Ngeklik apa ini Pak? Lapor kemana? Ya. KPK itu kan punya website kan, silahkan buka website KPK, di sana ada lapor jaga.id atau lapor lewat email juga bisa, juga telepon juga bisa, lewat WA juga bisa. WA jadi dimana, Pak? Sebetulnya nggak tahu nanti ada di bawah ini Pak. Mungkin bisa ditampilkan nanti ya. Biar editor kerja ya, biar kerja nih ada di bawah ini. Coba nanti langsung tanya Mbak situ. Pokoknya tulis aja nanti di situ, terakhir itu silakan lapor kalau mengetahui ada kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Kan kalau begitu. masih bingung caranya DM Raffi Ahmad aja. Ya. Nanti disampaikan sama Nanti saya DM lagi Bu Rahma, Bu ini bagaimana Bu? Saya tanya lah. Tapi ini balik lagi ke bansos nih Pak. Saya dengar kemarin ada pengusaha yang terima bansos juga tuh Pak. Apakah itu aksi Stranas terkait ini atau seperti apa Pak? Oh iya ya, dalam rangka perbaikan NIK ini, jadi NIK ini kita bawa ke Kemsos. Di situ 140 juta penerima bansos dikasih NIK. Habis itu kita mau mastiin nih, ini bener nggak orang miskin. Kita bawa ke BKN, ke kepegawaian lah. Ternyata 12.000 dia pegawai negeri, dibuang yang 12.000. Kita bawa ke Jamsostek, ternyata dia ngiur Jamsostek, artinya dia punya gaji sekitar 500.000 orang, dibuang. Kita bawa juga ke kehakiman, ternyata dia pengurus, Wi. Dia direksi, komisaris, itu di kehakiman kan didaftar semua. Dan ada NIK-nya, sekitar 14.000 ternyata dia terdaftar. Mungkin dia dipinjemin KTP-nya. Makanya jangan minjem KTP orang kalau mau daftar gitu kan. Sendiri aja nggak mau, punya perusahaan banyak boleh kok gitu kan. Nah itu ada 14.000. Inilah yang disebut, loh kok dia jadi pengusaha, padahal di sini nerima bansos. Nah ini dibuang juga dari bansos. Jadi kita ini aja, kita padankan lah istilahnya kesana kemari, supaya murni ini daftar benar-benar yang berhak. Sesederhana itu. Nah ini mungkin sebelum lebih detail lagi nih, pertanyaan orang itu sering kali gini, mungkin dikomentari oleh Pak Alex ya. Ini kita memberantas korupsi, sudah ada KPK, ada ini, ada itu, segala macam gitu ya. Ya masih belum, malah tambah parah begitu ya. Tapi kok malah dibentuk lagi, ini ada Stranas lagi gini. Pak Alex melihatnya seperti apa nih? Ya sebetulnya tugas KPK itu di pasal 6 ya, bicara pasal ya, Undang-Undang KPK, pasal 6 huruf A. Di sana disebutkan tugas KPK itu melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Nah, bagaimana KPK melakukan pencegahan? Ya, kita bangun sistem yang baik dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, yang kita ingin perbaiki itu kan sistem tata kelola di kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang lain, ya kan? Dan ya KPK hanya ada di Jakarta. Dan KPK juga bukan koordinator atau sebagai lembaga yang melakukan pembinaan pemerintah daerah. Makanya kita gandeng Kementerian Dalam Negeri. Artinya apa? Sebetulnya Stranas PK itu juga bagian dari tupoksi KPK juga ya. Cuma di dalam implementasinya supaya lebih terkoordinasi dengan baik. Gitu. Apa yang menjadi program-program KPK kemudian kita dorong juga lewat Stranas PK, karena apa? Ada irisannya juga. Misalnya terkait dengan perizinan, ya, terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kita punya program pencegahannya, di Stranas PK juga ada, kan begitu. Jadi sebetulnya adalah irisannya dan ya kami bersinergi. Dan KPK kan menjadi sekretariat Stranas PK sendiri ya itulah. Jadi menurut Pak Hala ini cukup efektif ini dibentuk lagi Stranas ini? Kalau efektif apa enggak sih kita bilang nih upaya. Gitu kan. Kalau sistem di pemerintah sudah ada belum efektif, ditambah lagi aparat penegakan hukum belum efektif,
tambah lagi Stranas belum efektif, tambah partisipasi masyarakat, tambah lagi nggak tahu tambah apa aja. Tapi pokoknya semua diupayakan supaya jangan dong anak-anak kita nanti masih kayak gini gitu loh. Ini negara udah maju harusnya gitu kan, gara-gara korupsi jadi macet. Nih saya kasih gambaran nih. Di luar negeri, warga negara asing kuliah aja gratis loh. Di kita orang mau kuliah aja udah UKT-nya mahal banget Pak. cuma gara-gara korupsi sebagian kan. Aduh, korupsi ini Pak. Aduh. Yang kita bilang gini, yang banyak nih datanya korupsinya tuh cuma pengadaan barang jasa sama perizinan. Nah masalahnya perizinan nih sekarang nih. Kan ketemu orang, dibilang syaratnya ABCD. Wah saya nggak bisa yang D gitu. Udah gitu tolong dong Pak. Nah, mulai kan gitu. Nah itu kita bikin digital. Jadi Raffi kalau mau ngurus izin nggak usah buru-buru datang. Iya. Lihat di website aja dulu. Syaratnya apa, berapa lama prosesnya, berapa perak biayanya, tinggal upload. Nah kebetulan kan saya nih mau jadi pengusaha nih Pak. Saya buka restoran. Ada Rojo Sambal namanya Pak. Nah, ini biar saya ngasih. Ya, tapi UMKM Pak. UMKM. Boleh. Nah ini kan kalau saya mau bikin restoran gitu, ngurus izinnya itu Pak, ngomong-ngomong soal izin. Supaya ntar nggak digusur, nggak salah-salah. Itu bagaimana Pak? Biar nggak kena pungli juga. Jadi itu. seluruh pemerintah daerah itu punya namanya Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu. Jadi nggak usah khawatir, nanti datangnya ke 5 gedung nggak. Tapi saran saya masuk ke websitenya Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP. Udah gitu klik izin restoran, lihat syaratnya apa, berapa lama dia, berapa biayanya, tinggal upload. Jadi nggak usah datang ke sana. Nah untuk tahu nih tempat bener nggak, jangan-jangan Raffi bikin di trotoar, salah nih. Nah lihat juga petanya digital. Ini taman nggak boleh di situ. Tapi kalau di daerah komersil boleh. Jadi nggak usah ragu lagi, kalau emang bikin daerah komersil udah pasti boleh. Biaya jelas. Samain juga bingung Pak, kalau udah restoran nih, saya udah bikin restoran nih. Tiba-tiba kan pengen nurunin COGS. Ini saya suka kaget, harga bawang putih itu nggak bisa diduga-duga harganya Pak. Kadang bawang merah mau bawang putih berantem. Itu yang saya bingung. Itu katanya impor. Sinetron dong nanti. Iya, makanya kan katanya bawang putihnya mahal, katanya impor. Nggak ngerti deh Pak, itu izin tuh Pak. Gimana upaya Stranas untuk import supaya harganya tuh jadi nggak seenak-enaknya begitu Pak. Kita kan kadang hari ini harga bisa itu Menteri Perdagangan kali ya Pak. Bareng ada beberapa. Jadi ini cerita bawang putih nih. Jadi bawang putih ini sebenarnya memang hampir 100% kita impor. Nah masalahnya kan yang impor ini kita nggak tahu kuotanya namanya. Nah orang tadi gelap nih. Saya datang ke Kementerian Pertanian, saya mau impor dong. Gitu kan pasti kebeli, Vi. Orang di Indonesia semua pakai bawang putih. Dia bilang ya syaratnya nggak jelas gitu. Lantas ke perdagangan. Habis rekomendasi pertanian ke perdagangan. Dikasih izin impor, ke bea cukai, wah segala macem lah. Gitu. Pokoknya karena sistem nggak jelas, terpaksa dia kasih sana kasih sini. Kan begitu bawang putihnya datang ditambahin dong COGS ini kan. Makanya jadi nggak pernah murah dia. Nah sekarang sama Stranas kita bilangin duduk semua. Ada perdagangan, pertanian, bea cukai, pelabuhan, semua duduk. Berapa kebutuhan bawang putih kita? 600.000 ton, tayang. Udah kan? Semua sepakat ya, setahun 600.000. Sekarang siapa yang mau ngimpor? Semua daftar. Kapan Anda ngimpor, berapa banyak, pokoknya nggak lebih 600.000 kan? Berapa banyak, kapan, nanti dilihat, oke udah seimbang Januari sampai Desember, PT ABCD yang ngimpor, kita cek lagi nih Vi. PT ABCD kita cek ke kehakiman, jangan-jangan satu orang yang punya. Nah itu bahaya tuh. Itu digital enaknya gitu tuh, kita cek, udah oke semua, diketok namanya neraca komoditas. Udah gitu kita tenang, udah nggak ada lagi yang perlu ke pertanian, ke perdagangan, ke bea cukai. Udah otomatis yang di neraca komoditas itu berlaku langsung. Ada yang Stranas bikin. Itu dia. Stranas memang bagus banget. Gampang udah sok atuh buka itu Rojo Sambal tadi tuh. Pedes dong ya. Iya. Pedes mana ya? Omongan tetangga. Ya itu omongan netizen lebih pedes. Tapi memang itu Stranas memang luar biasa banget. Saya juga mewakili netizen. Ini semuanya nih harusnya masyarakat mensupport karena Stranas sudah membuat sistem yang baik untuk mencegah korupsi yang pastinya dari pelabuhan-pelabuhan, bansos, bawang putih. Terus yang lainnya apalagi nih Pak, biar masyarakat nih tahu nih Pak, kita kepo banget kok begini kita senang Pak. Negara kita harus maju, negara kita kan
negara berkembang yang maju, jangan stuck cuman gara-gara Jangan pesimis hal-hal yang gitu ya. begitu terus. Ini kan bagus. Setuju, misalnya gini, Vi. Ini masyarakat perannya apa sih di korupsi? Kita bilang gini, kalau Anda harus bayar pajak, bayar. Iya, bayar. Gitu. Saya bayar, Jangan- Pak. Jangan cuma nuntut aja, tapi nggak mau bayar. Saya bayar, misalnya Pak. gitu kan. Atau kalau saya misalnya pengusaha batu bara gitu, ngekspor batu bara harganya baik gitu, ya bayar dong royaltinya. Nah selama ini bayarnya kalau ditagih baru bayar, kalau enggak ya diem aja. Kalau 5 tahun lagi datang ditagih, minta maaf. Nah sekarang kita bikin sistem, platform. Jadi kalau mulai dari dia punya tambang, dia gali, dia ekspor, uangnya masuk, itu semua terpantau digital. Jadi nggak bisa dia ngapalin batu baranya kalau belum bayar royalti. Nah kan enak tuh gitu ya. Jadi bikin sistem aja. Jadi lebih apa ya, terbuka, masyarakat juga bisa lihat. Ya memang untuk maju harus sistemnya ya Pak ya. Kita pikir itu. Karena kan kalau korupsi itu biasanya memang simpulnya itu di perizinan Ya, gitu ya. Yang tadi itu kan izin udah gampang Raffi ya, tinggal klik saja nggak perlu pindah-pindah gedung, sudah gampang izin. Yang susah mungkin izin nikah lagi kali Raffi. ini out of context dulu. Sebenarnya Raffi ini saya ini curiga nih Pak ya Pak. Raffi ini kan jadwalnya padat gitu Pak ya. Tapi giliran diundang KPK, waduh, on time Pak tadi. Belum waktunya jam 12 sudah datang dulu di sini. Saya memang on Itu time. pertanyaannya ada dua. Iya. Karena apa? Karena honornya gede atau karena takut Pak Raffi? Kalau ini karena panggilan bangsa merah putih. Masuk ke barangnya. Siap. Iya. Semangat banget Pak. Jadi semangat banget. Karena saya kan pikir. banyak juga Pak yang pengen ditanya-tanya. Apalagi juga tadi ya kan sedang cerita ada pencerahan lah tentang bansos lah, tentang Seranas inilah. Nah apalagi juga sekarang juga kan ada lagi hal yang menarik tentang nikel nih Pak. Nikel atau mineral-mineral lainnya ini lagi ramai banget nih Pak. Ada aksi yang nikel mineral menurut Bapak Halo atau Pak Alex bagaimana ini? Iya tuh. Dan jangan lupa ini Perpres ini kan karena janji kita ke dunia loh. Ke United Nations bilang bahwa kita harus punya strategi pencegahan. Negara lain juga punya. Kalau boleh berkenan nih Pak Alex sama Bapak Hala boleh tanda tangan. Oke.